Jadi preparat awetannya yang pertama kita menggunakan preparat otot serat seperti ini. Terus yang kedua kita menggunakan preparat otot polos. Terus yang ketiga kita menggunakan preparat sel syaraf. Terus yang terakhir kita menggunakan preparat otot jantung. Oke, kita langsung lanjut aja ke praktikumnya. Nah, kali ini kita melihat yaitu tentang preparat otot serat melintang. Pada hasil mikroskop tertera itu adalah gambar otot lurik atau otot rangka atau kita sebut dengan otot serat melintang. Otot serat melintang atau otot lurik atau otot rangka memiliki fungsi utama untuk menggerakkan tubuh secara sukarela. Otot ini melekat pada tulang melalui tendon dan bekerja untuk menghasilkan gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda. Berbentuk silinder, panjang dengan inti di tepi, tidak bercabang, bekerja secara sadar atau volunteer, atau dipersifati saraf pusat dan cepat lelah. Daerah terang isotrop atau pita 1 dan daerah gelap anisotrop atau pita A pada otot lurik dapat terlihat dengan jelas karena bentuknya teratur. Beberapa fungsi utama otot serat melintang antara lain. Yang pertama adalah gerakan tubuh. Otot ini memungkinkan kita melakukan gerakan aktif seperti berjalan, berlari, atau menggerakkan tangan dan kaki. Yang kedua, menjadi penstabil tubuh. Otot rangka juga membantu menstabilkan tubuh dan menjaga postur tubuh yang baik. Yang ketiga, menjadi penyokong gerakan sendi. Otot ini berfungsi untuk memberikan dukungan pada sendi-sendi tubuh saat bergerak. Selain itu, otot serat melintang bekerja di bawah kendali sistem saraf pusat. Artinya, gerakan otot ini dapat dikendalikan secara sadar. Contohnya seperti otot yang ada pada tulang atau otot yang menempel pada tulang atau daging. Oke, teman saya tadi sudah melihat menggunakan mikroskop tentang preparat otot serat melintang. Sekarang saya melihat preparat otot polos dengan menggunakan mikroskop. Otot polos sangat penting dalam mempertahankan fungsi normal organ tubuh dan memastikan proses fisiologis yang terjadi secara otomatis. Contohnya, jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan rongga tubuh lain. Otot polos berfungsi untuk mengontrol pergerakan yang tidak disengaja, involunter dalam tubuh. Otot ini bekerja secara otomatis dan berperan penting dalam berbagai proses fisiologis seperti gerakan organ internal, mengatur tekanan darah, mengatur aliran urin. Struktur otot polos berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar, involunter, atau dipersuasivi, saraf autonom, dan tidak mudah lelah. Jadi yang ketiga kami akan mengamati preparat sel syaraf. Dan lalu kita amati. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Dan ada pun struktur sel saraf, yaitu yang pertama ada dendrit berfungsi menerima rangsang, yang kedua ada badan sel atau processing cell yang berfungsi memproses rangsang, dan yang ketiga ada akson berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis, dan yang keempat yaitu ada sel skon yang berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin, dan yang kelima ada selubung miselin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi, dan yang keenam ada nodus Ranvier atau celah yang berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Dan yang terakhir ada sinapsis. Dan sinapsis sendiri berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Otot jantung merupakan otot bergaris lintang dan bercabang. Sifat otot ini tidak sadar atau involuntary
karena rotasinya tidak bisa diatur oleh kemauan kita. Nukleus letak di tengah sel. Pada bagian ujung sel terdapat sambungan rapat yang membentuk struktur pembawa sinyal untuk kontraksi dari satu sel ke sel yang lainnya. Selama denyut jantung, berikut perbedaan otot lurik, polus, dan jantung berada di atasan foto ini. Jadi kesimpulan dari praktikum ini, ada 4 jenis jaringan dasar pada hewan. Di antaranya jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Dan ada beberapa fungsi dari otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Dan juga ada sel darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah. Jadi pada praktikum tersebut kita juga dapat mengetahui struktur sel saraf. Itu ada badan sel, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dendrit, neurit atau akson, sel Schwann, dan sinapsis. Ada pula jenis dan fungsi dari tulang rawan. Jenis-jenis tulang rawan itu terdapat 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Fungsi-fungsinya yaitu menjadi penyokong pada jaringan atau organ lunak, sebagai penyusun sendi, dan sebagai pertumbuhan dan pembentukan tulang keras. Oke, mungkin cukup sekian dari praktikum dari kami. Apabila ada kata atau